Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Ya, kita akan bernyanyi dengan lagu pujian yang berkata, matahari bersinar terang, burung berkicau. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang menghadap kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang menghadap kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Iya, masih semangat? Masih Masih semangat? Masih. Iya, kalau masih semangat, kita puji Tuhan sekali lagi dengan lagu pujian yang berkata, "Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur." Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Meski gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersyukur sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersyukur sebab Dia girangkanku. Ya, adik-adik sekalian, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita di saat ini. Untuk itu, kakak mengajak semua lipat tangan, duduk dengan sopan, dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, karena di saat ini, di pagi minggu ini kami kumpul kembali di rumah kami masing. Kami akan memulai dengan ibadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengah, hingga berakhirnya. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, seturut dengan
Tuhan. Amin. Ya, masih semangat? Masih. Ya, kita akan puji Tuhan sekali lagi dengan lagu pujian yang berkata, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Lemah lembut serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Lemah lembut serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, baik adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk mazmur pujian, kakak berikan kepada kakak Uci. Ya, terima kasih Kakak Rini. Ya, adik-adik yang terkasih, di saat hari ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur yang Kakak siapkan untuk kita baca bersama-sama terdapat di dalam Mazmur pasal 84, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur pasal 84, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Jika adik-adik semua sudah mendapatkannya, kakak akan membacakan perikopnya, dan kita akan membacakan ayat yang kedua hingga ayat yang kelima secara bersama-sama. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. 2, 3. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Tuhan Engkau. Ya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 16 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ya, persembahan yang telah adik-adik siapkan boleh diberikan kepada orang tua, bapak, dan mama.
Ya adik-adik yang terkasih, di saat ini kita akan berdoa untuk mengantar persembahan kita. Kakak ajak semua yang adik-adik semua yang di rumah untuk lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Berdoa mulai. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas napas kehidupan hingga kami boleh bangun di saat pagi hari dengan tubuh jiwa yang sehat. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru dan minggu yang baru ini Tuhan Yesus. Tuhan, di saat ini kami telah memulai dengan ibadah kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami telah bermazmur bagi Tuhan, dan di saat ini juga kami telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan Yesus. Tuhan, kemari memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipakai dalam pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, dan juga kemari memberkati kami yang memberi dan juga yang tidak memberi Tuhan. Tuhan, inilah kami dan doa syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak untuk kita bersama-sama menyanyi dengan lagu pujian yang berkata, "Kusiapkan hati Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan. Akhir dari lagu ini dipersilakan kepada pelayan firman.
saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semua pujian-pujian kami yang boleh kami persembahkan hari ini, Bapa. Juga kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman. Bapa, mari buat Roh Kudus-Mu ada bersama-sama pelayanan. Untuk itu Bapa, ampuni pelanggaran. Baik kami duduk untuk mengikuti firman Tuhan, pembaca firman pada saat. Terima kasih banyak Tuhan, tolong kami semua. Puji-pujian pada saat berita terima untuk mendengar firman. Amin. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 ya 23 dengan cukup Paulus menceritakan pertobatan dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam kepala sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalanan. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang segala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, nampakkan diri kepadamu, tetapkan engkau jadi pelayan dan saksi segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan diperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku beroleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku
tidak taat. Tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, bahwa ia adalah yang pertama akan bangkit para orang, dan bahwa ia akan perang kepada bangsa. Setelah kita mendengar firman Tuhan, bersama kita tahu bahwa Paulus adalah besar pertobatan, dia menjadi orang nabi dan rasul juga untuk Tuhan pakai untuk memberitakan Injil Tuhan. Masa lalu dari kehidupan Paulus, dia adalah orang jahat. Kehidupan Paulus pada masa muda, suasana kehidupan Paulus itu selalu suasana buat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Orang-orang bilang itu tidak baik. Saat kehidupan Paulus masa mudanya, Tuhan sekutu kepada Tuhan di gereja atau di mana saja mau beribadah, si Paulus datang dan melempari mereka dengan batu, mereka supaya mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Dalam kehidupan manusia, terus juga mengalami perubahan, pertobatan. Perjalanan Paulus ke Yerusalem, dalam perjalanan Paulus pada saat di Damsyik, Tuhan datang bertemu dengan dia. Ada suara yang kepada Paulus, iringi dengan cahaya. Teks kita dalam pembacaan kita tadi dijelaskan bahwa cahaya itu lebih panas atau lebih terang lagi dari matahari. Bisa bayangkan betapa terangnya cahaya itu. Jadi semua orang yang bersama-sama dengan Paulus itu jatuh, mereka rebah semua. Semua jatuh. Ada apa ya? Saat mereka jatuh ada suara yang manggil dengan sebutan Paulus, Saulus. Terus kaget. Itu saya kan? Apa yang panggil saya? Jadi adik, panggil Paulus adalah Tuhan Yesus. Paulus tanya lagi, suara siapa ya? Tuhan Yesus. Ini Tuhan. Tuhan yang tahu hujat saya, kau lempar saya dengan batu, kau pukul saya. Apa yang terjadi? Itu Tuhan sampaikan kepada Paulus bahwa aku, kau akan ke Paulus, saya akan memakai engkau menjadi seorang hamba. Jadi seorang pengikut saya. Paulus, mari ikut saya. Kau harus
menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Iya, kita tahu bahwa Paulus pasti dalam pikirannya berpikir begini, dulu itu saya sudah marah dorang, saya sudah buat jahat kepada mereka semua. Terus sekarang Tuhan suruh saya datang mari sama dorang untuk memberitakan Injil Tuhan, kebaikan Tuhan. Adik-adik, apa yang terjadi? Paulus yang jahat itu suka marah, suka pukul orang, tapi Saulus ini berubah karena Tuhan mau pakai dia menjadi anak Tuhan yang baik. Dengan suara Yesus memanggil dia, Tuhan punya rencana besar supaya Paulus atau Saulus ini dia akan berubah menjadi anak Tuhan yang baik. Dan Paulus pun juga akan berubah. Jadi adik-adik, walaupun kehidupan atau latar belakang kehidupan dari Paulus di masa lalu itu sangat tidak baik. Orang bilang itu, orang bilang apa? Rekam jejaknya, kehidupannya di masa lampau itu tidak baik. Tetapi Paulus akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang hebat, melayani Tuhan dengan luar biasa. Paulus menceritakan semua yang dia alami sebelum dia menjadi anak Tuhan, sampai dengan suara Tuhan datang kepada dia, memanggil dia dengan sebutan Paulus. Paulus kaget, apa yang terjadi dengan saya? Jadi di cerita sebelumnya itu sebenarnya itu rencana mereka untuk membawa Paulus ke sana untuk dia dihukum mati. Itu yang direncanakan oleh imam-imam. Di Raja Festus bilang begini kepada Raja Agripa, bahwa dia ini adalah tahanan yang dikasih tinggal oleh Raja Felix, dan dia akan dihadiri di sini. Dan mereka berencana untuk, sebenarnya mereka berencana untuk Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus dan Injil dan kebenaran itu. Dan setelah Paulus dipanggil menjadi Saulus, dan dia dapat mengerti semua rencana mereka, rancangan mereka. Dia sampaikan bahwa rencana sebenarnya bukan untuk saya. Rencana mereka sebenarnya untuk mengacaukan hamba-hamba Tuhan yang lain dalam pelayanan mereka. Tapi pada saat ini, rencana mereka itu Tuhan mempunyai rencana lebih indah dari semua rencana manusia yang direncanakan oleh imam. Paulus sendiri menyadari itu. Apa yang mereka rencanakan, tetapi rencana Tuhan lebih indah dari semua rencana. Mereka berencana untuk membunuh Paulus. Tapi dalam mereka, Tuhan Yesus datang memanggil dia. Pada saat itu Tuhan memberikan tanggung jawab besar untuk memberitakan Injil. Yang Paulus terima. Jadi rancangan manusia itu yang direncanakan oleh imam-imam itu tidak terjadi. Justru yang terjadi adalah apa yang diinginkan Tuhan bagi kehidupan Paulus. Jadi Paulus menceritakan kehidupannya seperti apa, masa lalunya, dan sampai pada datang pada pertobatannya dia. Dengan dipanggil, Tuhan Yesus memanggil Paulus dengan Saulus, bahwa dia sudah menjadi baru dalam kehidupannya. Paulus bilang, siapa ya? Kok siapa ya? Saya sudah orang yang kau aniaya itu. Paulus dia menyesal akan semua perbuatan. Itu kehidupan Paulus, dia boleh menceritakan kehidupan yang dengan setelah Tuhan boleh memanggil dia menjadi hambanya untuk memberitakan Injil. Kita melihat kepada kita semua anak Tuhan di zaman ini, di hari ini, dalam masa kehidupan kita saat ini, dengan kesusahan besar yang terjadi bagi kita semua, dan adanya COVID-19 yang terjadi bagi kita di saat sudah 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun ini kita ada dalam situasi ini.
Kita diminta untuk tinggal selalu di rumah, lalu melakukan hal-hal yang baik. Bukan berarti kita tinggal di rumah saja adik-adik. Kita tinggal di rumah, kita melakukan semua hal yang menjadi kewajiban kita, belajar, bantu orang tua. Yang lebih khusus lagi, kita harus mengingat Yesus. Tuhan Yesus sebagai sobat kita. Walaupun situasi dan kondisi kita akhir-akhir ini seperti ini, kita tidak bebas bepergian kemana saja. Tapi Tuhan Yesus datang bersama dengan Paulus. Pertobatan Paulus jadi contoh bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita sekarang hanya tinggal di rumah dan belajar dari rumah. Kita melakukan segala sesuatu. Kita boleh bepergian ke kantor dan kemana saja. Kita seorang tua kita dibatasi dengan harus lengkapi diri dengan protokol kesehatan. Terlebih penting lagi kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata firman Tuhan. Kalau di saat ini kita baca, Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab besar kepada Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Kepada orang-orang yang kemarin pada masa lalu kehidupan Paulus itu, dia melakukan kejahatan kepada mereka. Tapi dalam akhir cerita Paulus harus kembali untuk mengobati luka mereka dengan memberitakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan Paulus dan juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Paulus dengan kehidupan kita, mungkin kehidupan Paulus lebih susah lagi karena kehidupan yang lama, pengalaman kehidupannya itu tidak berkenan kepada Allah. Tapi kita semua, kita lahir, kita ada dalam satu persekutuan yang indah bersama Yesus. Sampai dengan kita sudah besar, sampai pada saat situasi dan kondisi kita memberikan kita kesempatan banyak untuk belajar. Menginjili diri kita dengan belajar firman Tuhan. Lewat semua nasihat yang diberikan lewat firman Tuhan itu dapat merubah kehidupan kita. Di rumah, kita akan selalu belajar untuk masa depan cita-cita kita. Tetapi kita juga harus menyiapkan waktu kita sedikit untuk Tuhan, belajar firman Tuhan. Itu merupakan satu bekal bagi kehidupan kita. Bukan berarti kita membatasi diri. Ini COVID, jadi kita harus cuci tangan. Hidup harus bersih-bersih. Kemana saja kita harus pakai masker. Itu aturan yang dibuat, kita ikuti. Begitu juga ada aturan yang Tuhan buat untuk kita harus mengikuti itu. Setidaknya kita boleh melayani di rumah orang tua kita, lakukan aktivitas lain. Saat orang tua kita membutuhkan jasa kita menolong mereka, kita dapat melakukan itu. Dan kondisi kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Jangan kita melupakan orang tua kita. Kita melupakan orang tua kita di rumah, kita pergi bermain, kita juga bisa melupakan Tuhan Yesus. Kadang-kadang sebagai anak-anak kita sering lupa. Kita bermain sampai capek. Kita langsung mandi dan tidur, kita tidak ingat berdoa. Tapi mari kita lihat Paulus. Paulus ini dia sudah berbuat hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi dia masih mau datang untuk merubah kehidupan dia dengan sekali saja Tuhan panggil dia dengan suara itu. Dan Paulus mengambil keputusan untuk memberitakan Injil. Berarti tidak ada hambatan. Di saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau betul-betul datang kepada Tuhan, COVID itu tidak menjadi alasan untuk kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak yang baik, selama ini kita sudah tidak sekolah minggu sudah 1 tahun lebih. Kita percaya bersama-sama bahwa di tahun ini COVID itu akan pergi jauh dari kita. Pada saat kita betul-betul mengambil keputusan atau komitmen untuk datang
mengambil Tuhan Yesus sebagai sobat kita, teman kita. Selalu ada bermain, kita selalu mengingat Dia. Kita selalu menempatkan Tuhan Yesus sebagai sobat kita. Sehingga yang menjadi halangan selama ini bagi kita itu akan pergi jauh. Bersama dengan Paulus boleh meninggalkan segala kehidupan yang lama. Begitu juga kita akan meninggalkan COVID ini pergi jauh dari kehidupan kita. Dan kita mau menerima Injil Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus bilang begini, bangunlah, berdirilah, aku telah menyiapkan engkau jadi hambaku. Ya, jadi cerita kita ini mempunyai satu hal yang dapat kita pakai sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Tetapi siapa saja orang tua yang mendengar firman Tuhan ini dapat melihat bahwa terus berpesan lewat satu suara, bangunlah dan berdirilah. Aku menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi. Itu yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada Paulus, kepada Saulus. Dan kita juga bangkit, kita bangun dan berdiri bersama dengan Saulus. Kita mau menerima janji Yesus, memberitakan Injil Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, tanggung jawab besar ini ada di pundak kita. Kita mempunyai peranan, tetapi kita dapat melakukan itu menjadi suatu hal yang besar, yang manfaat bagi orang tua kita, teman-teman kita, siapa saja yang ada di seputar kehidupan lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita di pagi hari. Kita berdoa. Kami datang bersujud di hadirat-Mu Bapa. Kau menolong kami anak-anak atas pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kau lawat kami semua. Kalau di suasana ini, di hari, kami boleh belajar tentang kehidupan dari dia boleh bertobat dan meninggalkan kehidupannya yang dia boleh diperbaharui dalam kehidupannya, terima tanggung jawab yang besar. Itu juga kami semua. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan terus menolong kami. Kasih dan Tuhan akan menolong kami menjauhkan semua. Menolong kami terus memberitakan. Bapak terima. Kau saja yang patut kami puji dan terpujilah. Dalam nama Tuhan kami Yesus kita berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Untuk itu, kakak mengundang semuanya berdiri. Semuanya berdiri dan kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, Bapa terima kasih, dan kita menyanyi dalam sikap berdoa.
Ya, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, adik-adik sekalian, ibadah kita telah selesai dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan di jam berapa Kakak Uce? Di jam 7 pagi di channelnya GKI Sola Gracia Perwaina. Iya, untuk mengingatkan lagi bagi adik-adik dan juga kita semua, jika kita ingin keluar dari rumah, jangan lupa mencuci tangan, gunakan masker. Akhir kata, saya Kakak Rini, Kak Uce, juga Kakak Ana, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.